Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 26 Agustus 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Kita diajak untuk selalu berlaku jujur dan berkata benar. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu berlaku jujur dan berkata benar dalam hidup harian kami. Tuhan, sadarkanlah kami bahwa dengan berlaku jujur dan berkata benar, kami akan selalu mengalami rasa damai dalam hati kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 23 ayat 27 sampai 32. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berlaku jujur selalu membuahkan rasa damai dalam hati. Pada suatu hari, seorang bapak datang ke seminari. Dia perkenalkan dirinya dengan sopan. Dengan penuh perhatian saya mendengarkan dia. Dari raut mukanya dan cara berbicaranya, saya sudah punya kesan bahwa dia adalah penipu. Hatiku mendorong saya untuk tinggalkan dia, tetapi saya tetap berusaha menahan diri, biarkan dia ngomong sampai selesai. Akhir pembicaraannya, dia meminta uang karena istrinya sakit di rumah sakit. Saya cek dompet, di dalam dompetku ada 20 kina. Saya katakan kepadanya, uangku cuma 20 kina. Kita bagi. Saya kasih 10 kina untuk Bapak dan 10 kina untuk saya, karena saya juga sangat membutuhkannya. Saya lihat wajahnya, sepertinya dia tidak puas karena saya hanya kasih dia 10 kina. Saya tanya lagi. Saya amati wajah Bapak, sepertinya Bapak tidak senang dengan uang yang saya berikan. Jawabannya, ya, uang ini tidak cukup membeli obat untuk istri saya. Dia sepertinya masih menuntut saya supaya memberi lebih banyak. Saya coba tenangkan batinku dan coba mendengar bisikan hatiku. Bisikan hatiku terasa sangat kuat dan menyuruh saya tinggalkan dia. Saat itu saya ikut bisikan hatiku. Saya pamit. Saya terus ke dapur. Di dapur saya ditegur oleh pemasak kami, Ibu Roslin namanya. Ibu katakan kepada saya bahwa si bapak itu adalah penipu ulung. Dia biasa datang ke rumah-rumah pastor
suster meminta, mendengar apa dikatakan Ibu Roslin, saya cuma menjawab, tidak apa-apa. Satu waktu dia akan datang lagi bertemu saya. Pada waktu itu saya akan tanya dia. Benar sekali, 3 hari sesudahnya dia datang lagi. Waktu itu dia bertemu seorang bruder tua. Dia katakan kepada bruder bahwa dia mau ke kampungnya, tetapi tidak ada uang. Dia butuh 50 kina. Bruder katakan padanya, saya akan beri engkau uang, tetapi engkau kerja dulu selama 2 jam. Dia setuju. Tetapi sesudah 15 menit, dia mulai mengeluh dan batuk-batuk. Dia katakan kepada bruder bahwa dia ada gangguan paru-paru. Katanya bahwa dokter sudah melarang dia supaya jangan bekerja keras. Bruder rasa kasihan dengan dia, lalu diberinya 50 kina dan pergi. 2 hari sesudahnya dia datang lagi. Waktu itu saya bertemu dia. Dengan senyum dia menyapa saya. Lalu dengan sopan saya katakan kepadanya, Bapak, tolong jangan datang ganggu kami lagi. Saya sudah dengar begitu banyak cerita tentang Bapak. Sebelum saya memanggil polisi, lebih baik Bapak pergi. Sejak waktu itu, dia tidak lagi datang ke seminari. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, penipu dan penjahat selalu punya cara yang licik untuk menjerat mangsanya. Bermuka seri, berkata halus, dan berlagak sopan. Tetapi hatinya selalu berkata lain. Di balik keluwesan berbicara, ternyata ada rencana buruk. Hari ini Yesus dengan polos menegur orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Yesus merasa kasihan dengan tingkah laku mereka. Mereka seperti pemimpin agama. Mereka sebagai pemimpin agama seharusnya tunjukkan kejujuran dan berkata benar. Tetapi perbuatan mereka sungguh tidak sepadan dengan status dan profesi mereka. Ketidakjujuran mereka sesungguhnya mendatangkan malapetaka bagi mereka. Kini kebobrokan mereka ditelanjangkan oleh Yesus Kristus. Dengan demikian semakin banyak orang tidak percaya lagi kepada mereka. Padahal kalau mereka selalu tunjukkan kebenaran dan kejujuran, pasti mereka akan selalu bahagia dan merasa aman. Jadi sesungguhnya, berlaku jujur dan berkata benar selalu membuahkan rasa damai dalam hati kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jangan pernah takut untuk promosikan kejujuran dan berkata benar dalam hidup. Semakin kita bersikap jujur dan berkata benar, maka kita akan selalu merasa aman dan batin kita pun terasa damai. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menyadarkan kita supaya selalu berlaku jujur dan berkata benar. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.